adalah sebuah dukuh kecil yang awalnya didirikan oleh Ki Gedeng Tapa. Dukuh yang berada di daerah pesisir ini kemudian berkembang menjadi perkampungan yang disebut Caruban atau Cirebon. Cirebon kemudian menjadi daerah pelabuhan yang ramai dan menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Namun begitu, Cirebon banyak menyimpan misteri yang menarik untuk ditelusuri. Selebrita on the Weekend akan coba merangkumnya untuk pemirsa di rumah. Kesultanan Cirebon pernah berjaya di masa pemerintahan Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati. Sayang, di masa-masa selanjutnya, Kesultanan Cirebon terpecah. Tipu daya Mataram di masa Amangkurat I dan kedekatan sebagian keluarga kesultanan dengan Belanda membuat wibawa Caruban Nagari runtuh. Maka berakhirlah kejayaan Kesultanan Cirebon di penghujung abad ke-17. Keturunan dari Syarif Hidayatullah menjadi terpecah-pecah. Cirebon kemudian dikenal menjadi kota dengan 3 keraton. Keraton Kacirebonan adalah keraton paling kecil. Dibangun setelah 2 keraton pendahulunya, yaitu Keraton Kasepuhan dan Kanoman. Keraton Kacirebonan menyimpan kisah peperangan antara pasukan Cirebon melawan Belanda di masa lampau. Keraton ini didirikan pada tahun 1808 oleh Pangeran Cirebon Amirul Mukminin. Sebagai tempat bersejarah, Keraton Kacirebonan menyimpan benda-benda pusaka dan keramat. Masing-masing menyimpan kisah mistis yang sulit diterima akal manusia. Ini kalau saya lihat Keraton Kacirebonan dibanding keraton yang lain, ini yang paling kecil ya? Betul, keraton yang paling bungsu. Kalau kita tarik ke belakang lagi, itu masih ada keterkaitan dengan Kerajaan Mataram. Jadi adalah salah satu cicitnya Sunan Gunung Jati yang menikah dengan Putri Mataram, yaitu Putri Ragil Kuning. Dari hasil pernikahan ini, maka lahirlah ketiga putra yang kelak akan menjadi sultan yang ada di Cirebon. Usai berbincang di depan aula, berbagai pusaka keramatan tersimpan di dalam Keraton Kacirebonan membuat penasaran. Dan gamelan berbungkus kain putih begitu menarik perhatian. Ya, kalau ini namanya? Ini adalah gamelan Denggung Keraton Kacirebonan. Gamelan ini memang gamelan pusaka kami. Gamelan ini mempunyai fungsi untuk mendatangkan hujan, tentunya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami punya 3 belah. 3 belah ini ada Raja Cakra. Kalau umpama ini dipasang dan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah hujan akan turun. Dan tradisi ini masih kami lakukan setiap 1 Muharram atau tahun baru Hijriah kami bunyikan. Jadi paginya saya cuci dulu, kami bersihkan, sore setelah pada sholat asar kami bunyikan. Pusaka selanjutnya yang menarik perhatian tim selebrita adalah sebuah kotak dengan benda keramat di dalamnya. Ini apanya? Ini adalah 2 kotak wayang pusaka kami yang kami miliki. Yang pertama adalah kotak jimat dan yang kedua adalah kotak anggon. Kalau kotak jimat itu sama sekali tidak dipagerkan. Kalau kotak anggon minimal 1 tahun 1 kali, tiap malam 1 suro atau malam 1 Muharram kami pagerkan. Kebetulan 1 suro itu adalah lahirnya kota Cirebon. Dan 2 kotak wayang ini masih kami rawat, setiap 1 kliwon sekali atau 40 hari sekali dikeluarkan, diisis agar kulitnya itu tidak menempel satu dengan yang lain. Ini wayang. Puas melihat pusaka peninggalan lainnya, Aden dan Anggra melanjutkan perjalanan menuju Keraton Kasepuhan yang tak begitu jauh dari Keraton Kacirebonan. Langsung menuju Sumur 7 yang ada di area keraton yang disebut Pakung Wati. Salah satu sumur diberi nama dengan Sumur Upas, berada di bawah pohon soka besar. Sumur Upas sudah lama tidak difungsikan lagi. Dahulu, sumur ini digunakan pasukan keraton untuk merendam senjata atau pusaka agar mengandung racun untuk melawan Belanda. Di antara 7 sumur yang ada di sini, Sumur Kejayaan adalah yang paling sohor. Di masa lampau, areal sumur ini pernah dijadikan lokasi itikaf Wali Songo dan terlarang untuk perempuan.
Aden lalu ikut mandi di Sumur Agung untuk membersihkan diri. Aden kemudian menjalankan sholat sunnah dan mendoakan para leluhur. Penelusuran lokasi bersejarah di Cirebon berlanjut ke Bukit Langon.